penumpang, nggak ada PKL. Oke, Anda masih bersama kami Saudara di Saling Silang. Saya ingin kembali mendengarkan penjelasan dari Bung Alfred terkait dengan penataan Tanah Abang. Tadi Anda sampai ke tahap law enforcement. Ya, jadi gini, Pemprov DKI Jakarta itu tidak bisa lepas dari perdalapannya ya. Tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum. Gitu ya. Itu yang paling penting karena memang itu dasar dari penataan di kawasan Tanah Abang. Kalau tidak ada terkait dengan ketertiban umum itu tidak akan dilakukan penataan karena semuanya bilang oh tidak ada yang dilanggar tuh ketertiban umumnya. Tapi kalau ini sudah ada yang dilanggar ya, pastinya akan dilakukan penataan. Jadi ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa ini dilarang. Nah, ketika berbicara bahwa oh ini kami sedang menata bahwa Tanah Abang itu sedang dijadikan sebagai kawasan TOD, Transit Oriented Development. Itu benar karena itu ada pergubnya 44 tahun 2007. Itu baru. Tapi setelah kita breakdown semuanya pergub itu masih banyak sekali yang masih jauh dari harapan gitu. Jadi kalau dibilang ini penataan sementara, aturan kita itu yang menjadi masalah aturan kita itu tidak menyebutkan bahwa kita itu memberikan sebuah penataan yang bersifatnya sementara. Ini yang menjadi masalah. Bagi kami sih silakan saja ya, asal jangan ada aturan-aturan yang dilabrak. Karena apa? Yang kami sudah statement bahwa siapapun gubernur yang sebelumnya terpilih ya, siapapun itu yang terpilih, kami sudah mendedikasikan diri untuk membantu semua programnya Pemprov DKI Jakarta. Oke, baik. Saya ke Pak Irwandi. Pak Irwandi, kalau banyak yang mengomentari terkait dengan penataan PKL Tanah Abang ala Pak Anies Sandi ini, rata-rata mereka itu menyoroti ada banyak aturan yang dilanggar, terutama terkait dengan pemanfaatan jalan. Ya, Mbak Ratna, saya luruskan dulu ya. Ini bukan penataan PKL. Ya. Ini rekayasa lalu lintas. Yang berbeda ya. PKL itu sebenarnya kena imbasnya. Jadi ini yang bikin macet, traffic ini adalah angkot, bajai, ya. Terus ada ojek online, ojol. Ini sebenarnya PKL ini terkena imbas. Ya. Jadi ini sekarang yang di Tanah Abang adalah penataan untuk rekayasa lalu lintas. Bagaimana supaya tidak macet. Kan Tanah Abang bukan soal bagaimana pedagangnya. Ini macetnya nih pedagangnya kan. Dan PKL ada di posisi berdampingan dengan kemacetan ini kan begitu ya. Dan ini dengan adanya kita tempatkan PKL di tempat yang kemarin kita tutup ya, bukan tutup ya, kita tutup itu oleh Dishub jam 8 sampai jam 6. Dan setelah uji coba minggu ketiga, ini hari ke-13, saya turun tadi siang, saya tanya ke mereka sudah berapa kali, mereka ini happy. PKL-nya? Ya PKL happy Pak, saya omset cukup meningkat ya kan. Dagang enak, biasanya dia kan terbuka, payungnya kecil, sekarang udah besar, nggak kepanasan gitu kan. Terus sekarang juga mereka juga merasa nyaman, tidak lagi seperti yang tadi Pak Sarman bilang, sanksi kalau ada dagang itu seperti maling ya, tengok kiri kanan, ada Satpol PP, sekarang mereka nyaman. Dan kalau ada pedagang yang ngeluh kok tidak tertampung, tadi mereka sebenarnya tidak yakin bahwa Pemda DKI akan berpihak kepada para pedagang. Mereka cuek-cuek saja, begitu merasa nyaman, begitu enak dikasih tempat. Ini mereka kan juga mungkin tidak ketampung semua. Waktu itu saya data ke lapangan itu sampai 4 kali mendata, ya. Dan ini saya cek mereka adalah pedagang yang memang eksis yang berdagang. Saya ambil KTP-nya dan saya undi pembagian tenda di kecamatan waktu itu malam hari sampai jam 1 malam. Mereka adalah pedagang yang eksis di sana, ya kan. Kita lihat di situ mereka sudah berapa, Bang? Kalau kemarin waktu kita pendataan itu semuanya 458. 458, oke. Ya, tapi tenda ini yang masuk cuma 372. Karena memang tempatnya ini nggak cukup gitu ya, 400 karena harus terpotong dengan kita juga harus bekerja sama. Di ini ada tempat jalan-jalan yang kita buka kan gitu ya. Tapi dengan posisi 400 pedagang kita bisa tempatkan, mereka cukup happy dan omset mereka juga meningkat. Berarti Pemda DKI dengan membuka lapangan pekerjaan baru, mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan warga DKI Jakarta. Itu adalah visi misi Pak Gubernur. Itu adalah apa yang dirasakan oleh pedagang kaki lima yang akhirnya kemudian direlokasi di Jalan Jati Baru itu. Tapi kalau tadi Pak Sarman mengatakan sedikit kok yang menurun omsetnya, tapi di pemberitaan banyak sekali loh, banyak pedagang kaki lima yang punya kios di sana merasa bahwa lah ini kok sekarang
saya yang resmi punya kios, sekarang omset saya turun karena adanya pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru itu. Ya, sebenarnya bukan dia pemilik kios ya. Saya udah selidiki dan ternyata mereka itu pedagang dari kampungnya. Jadi kayak saya nih, saya ini orang Sumatera Barat. Kalau saya punya kios itu datang dari kampung tampung, datang lagi ditampung lagi. Dia udahlah kerja di tempat saya nggak mungkin. Udah ini barang saya kamu dagangin, ini barang saya kamu dagangin. Jadi bukan barang toko, dia tidak diberi modal tapi diberi barang oleh familinya. Ini bukan bos, familinya. Jadi ini kalau dalam secara Sumatera Barat itu memang polanya demikian. Dulu rumah orang tua saya tahun sekitar 75 waktu itu orang tua saya RW itu dari kampung datang ngambil KTP di rumah saya itu numpuk sampai berpuluh-puluh saya ingat. Dari mulai kaki lima sekarang punya toko di Tanah Abang kan gitu kan. Jadi ini memang sudah budaya ya, culture-nya mereka demikian gitu. Oke, artinya begini Pak. Mereka yang punya atau berdagang di kios yang ada di gedung, mereka kan legal menempati di situ. Tapi ketika adanya akomodir pedagang kaki lima yang sebenarnya mereka tuh ilegal, tiba-tiba jadi legal, mereka kan yang di gedung, loh saya ini sudah sewa atau mungkin saya sudah punya kios sendiri, saya beli. Sekarang kok malah pemerintah menganak emaskan lah dalam tanda kutip mereka yang sebelumnya ilegal. Sekarang akhirnya omset mereka yang jualan di gedung jadi turun. Iya. Ini seperti tadi Pak Sarman saya bilang lagi, pasarnya berbeda. Kalau yang belanja ke Blok F, ke Blok A, itu memang orang benar-benar ingin belanja. Ya, itu makanya di situ banyak ekspedisi. Mereka belanja itu grosir. Belanja 1 ton, 2 ton. Kalau yang di Jati Baru ini, di Tanah Abang, kita lihat hari Sabtu, hari Minggu itu pedagang pembeli membludak. Itu orang dari Tambun, dari Bekasi. Jadi semacam seperti rekreasi. Jadi sekarang ini udah jadi destinasi wisata belanja Tanah Abang. Nah ini kan harus kita pelihara dengan tren yang sekarang meningkat lebih bagus, pembeli lebih nyaman. Tadinya kan berdesak-desakan di trotoar nih Bang Alfred ya. Sekarang mereka udah jalan di tengah, dikasih tenda, dan mereka lebih nyaman belanja kan. Oke, banyak yang mengatakan bahwa kebijakan ini arogan, menabrak aturan. Ya, sekarang kita begini. Pemda DKI kan harus berpihak kepada masyarakat kecil. Ya, masyarakat kecil ini harus kita berikan kehidupan yang lebih layak. Apakah itu menabrak kan gitu kan? Kalau ini masyarakat besar atau bos-bos toko yang kita berikan demikian itu salah. Kalau kita akan memberikan kepada masyarakat kecil, masyarakat bawah loh. Mereka yang pedagang itu anaknya 3. Bayangkan kalau ini sekarang menjadi pertumbuhan ekonomi, kita memberikan kesempatan lapangan pekerjaan kepada para PKL ini akan sesuai dengan visi misi Pak Gubernur. Dalam 1 tahun ini kita harus menciptakan 40.000 wirausaha baru dan 200.000 selama 5 tahun. Dan ini sinkron dengan kenapa kegiatan aturannya ini. tidak diubah dulu baru kemudian mengakomodasi hal seperti ini? Ya, ini kan sedang sambil berjalan ya. Ini juga program ini masih tetap dievaluasi ya Pak Yoga ya Pak Alfred ya. Jadi belum ada kepastian, ini masih tetap berjalan sambil dievaluasi kan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, kalau Anda melihat sudah 2 minggu ini, apa yang jadi catatan selama Anda mengamatinya? Ya, ini kebetulan dalam 2 hari terakhir ini kan kita mengikuti rapat ya. Hari Rabu kemarin dengan Dinas Perhubungan, terus tadi ini kan juga dengan BPTJ ya. Ada mengelola transportasi Jabodetabek. Jadi dari 2 hari ini ada 3 kesimpulan ternyata yang bisa jadi benang merah. Yang pertama adalah bahwa sampai dengan sekarang Pemda DKI ini belum memiliki yang disebut namanya rencana induk penataan kawasan Tanah Abang. Ya. Nah, ini juga sudah kita cross check ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Nah, posisi terakhir rencana induk apa Pak tadi? Penataan kawasan Tanah Abang. Nah, dampaknya apa Pak? Berarti nggak ada rencana ya induk? Berarti tadi kalau kita menyelesaikan suatu persoalan dalam satu kawasan, itu kan penyelesaiannya tidak bisa parsial, gitu kan, tidak bisa hanya soal PKL-nya, tidak bisa hanya soal pejalan kaki, tapi kita bicara soal kawasan Tanah Abang secara keseluruhan, sehingga penyelesaiannya juga menyeluruh dan holistik sebenarnya. Jadi apa yang cita-citakan Pak Sarman menjadi kalau bisa permanen iya, ini permanen. Soalnya gini, yang dijadikan pusat perbelanjaan internasional itu bahkan sudah ada di dalam RT RW dan RDTR Jakarta 2030. Sudah ada perdanya bahkan. Bahwa cita-citanya kita ini sampai tahun 2030 Tanah Abang ini menjadi pusat perdagangan internasional. Ini artinya pada waktu kita merancang tadi satu kawasan kan standarnya harus menjadi pusat perdagangan internasional kelasnya gitu. Di mana tadi terkait mulai dari penataan kiosnya, pasarnya, PKL-nya, transportasinya itu juga harusnya mengarah ke sana gitu. Nah, baru
dilakukan penerapan secara bertahap. Nah, kita miss-nya di situ, Mbak. Gitu. Jadi sampai dengan hari ini yang namanya rencana induk penataan kawasan Tanah Abang belum ada. Data yang ada adalah baru pada tingkat yang detail adalah panduan rancang kota Tanah Abang. Oke, kita akan bahas itu lebih lanjut di segmen selanjutnya, saudara. Tetap bersama kami di Saling Silang Jak TV.